Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan malam hari ini, marilah kita angkat pujian yang berjudul "Kusiapkan Hatiku Tuhan". Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Roh Kudus-Mu menuntun kami Tuhan, mengurapi kami di dalam pemberitaan firman-Mu malam hari ini. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Malam ini Jumat 17 April tahun 2020, kami mengucap terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan oleh pihak majelis Gereja Bethel Tabernakel El Shaddai dan juga Bapak Gembala Sidang kami, Pendeta Tansia Gatang, yang telah memberikan waktu untuk kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat berbahagia mendengarkan firman Tuhan berkaitan dengan Hari Raya Paskah tahun 2020. Meskipun kita tidak berhimpun sebagaimana biasa, karena kondisi dan sesuatu lain hal yang sama-sama kita mengetahui pada masa sekarang.
namun tidak mengurangi arti dan makna kita sebagai umat Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita selalu memandang Dia adalah sumber pertolongan kita. Meskipun apa yang terjadi pada masa sekarang secara global, dunia mengalami suatu kegoncangan. Namun, kita orang-orang percaya, tiada lain pengharapan kita. Tiada lain tempat kita mohon pertolongan adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kita. Saya ucapkan selamat berbahagia untuk kita sekalian, khusus sidang jemaat GBT El Shaddai dimanapun berada. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan selamat kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan malam hari ini yang berkaitan dengan Hari Raya Paskah. Tentunya kita sama-sama mengetahui dan kita melihat dari seluruh rangkaian peristiwa Tuhan Yesus datang ke dunia. Pertama, diawali dengan kelahiran, yaitu peristiwa Natal. Kemudian peristiwa Paskah tentang kematian Yesus di atas kayu salib. Dia tidak hanya mati dan dikuburkan, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Inilah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Oleh karena itu menjadi berkat kita semua. Peristiwa Paskah ini membawa satu kekuatan buat kita. Kita memandang akan pengorbanannya di atas kayu salib Golgota. Dia menumpahkan darahnya, darah Gerapira yang mendamaikan manusia dengan Allah, sehingga manusia berkenan untuk bersekutu dengan Allah. Pada kesempatan ini pula, marilah kita sama-sama sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan malam hari ini, saya mengajak semua sidang jemaat yang mendengar dan yang bisa mengikuti. Kita boleh membuka Alkitab kita di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 11. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Peristiwa tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga merupakan satu rangkaian di mana dia lahir, kemudian dia mati, kemudian dia bangkit dan naik ke surga. Dan yang terakhir adalah dia akan datang kembali. Sidang jemaat Tuhan yang diberkati, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, justru dia datang untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara, bagi siapa yang percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, di mana dia bangkit, kuasa maut dan neraka sudah dikalahkan. Dia sudah turun ke tempat paling bawah, kemudian dia naik ke tempat yang paling tinggi.
Jadi pada waktu dia turun ke tempat yang paling dalam, kuasa neraka itu gemetar. Penghuni-penghuni neraka gemetar. Dia melihat tampilnya Yesus di alam maut. Justru maut sudah dikalahkan oleh dia. Jadi tidak perlu kita khawatir. Tidak perlu kita bimbang dan ragu. Karena Yesus sudah mengalahkan maut dan neraka. Kematian yang kedua itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Jadi bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita juga terhisap menjadi orang yang berkemenangan di dalam Dia. Sidang jemaat Tuhan yang diberkati, firman Tuhan ini jelas. Untuk selanjutnya kita boleh buka di dalam Injil Yohanes pasal 14. Dan ayat ini seringkali kita dengar dengan perikop rumah Bapa. Demikianlah bunyi firman Tuhan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini janji Tuhan yang sangat indah, yang menjadi satu pengharapan bagi orang-orang percaya. Pengharapan kita kepada Yesus karena Dia sudah naik ke surga. Dia menyediakan tempat. Dan pada kalimat yang terakhir, Dia mengatakan akan kembali untuk membawa kita dimanapun Dia berada, kita pun berada. Nah, justru yang terakhir ini, inilah yang kita nanti-nantikan, yang berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini untuk kedua kalinya. Jadi Tuhan Yesus tidak lagi lahir, Yesus lagi tidak bangkit, tidak mati, tidak lagi dikuburkan kemudian Dia bangkit. Tidak. Karena dari nubuatan Dia lahir untuk menyelamatkan umat manusia. Dia mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Dia bangkit untuk membenarkan kita. Jadi kita dibenarkan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Kemudian Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat. Dan kemudian yang kelima ini, yang terakhir, justru inilah yang dinanti-nantikan oleh orang-orang percaya, adalah kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Dia menjemput orang-orang percaya dari atas muka bumi ini. Dimanapun Dia berada, di situ pun kita ditempatkan. Jadi Tuhan begitu indah, karena Dia sudah menyediakan tempat bagi kita sekalian yang percaya kepada Dia. Bukan tempat kita di dunia ini lagi, karena Tuhan sudah mengangkat kita untuk naik ke surga di mana Dia berada. Karena surga adalah tempat kediaman Tuhan Yesus Kristus. Disitulah kita bersama-sama dengan Dia. Sidang jemaat Tuhan yang diberkati, melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini, satu hal yang sangat luar biasa. Dan ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Pertama, Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat. Yang kedua, Yesus walaupun Dia sudah naik ke surga, tetapi tidak meninggalkan kita sendirian di bumi. Karena Dia mengirimkan penolong, yaitu Roh Kudus, yang merupakan oknum Allah yang menolong, menuntun, membimbing kita, memberikan kekuatan kepada kita, adalah Roh Kudus. Kemudian Dia akan datang untuk menjemput kita semua. Inilah pengharapan orang-orang percaya. Karena setiap pemberitaan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab adalah hidup. Karena setiap
tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat, terutama untuk mengingatkan kita semua akan janji-janji Tuhan. Inilah sidang jemaat Tuhan yang diberkati, dan seluruh saudara-saudara, keluarga Handai Tolang, walaupun pada masa kini kita sudah mengetahui, sudah mendengar, sudah melihat apa yang terjadi sesungguhnya yang menimpa bumi ini. Inilah merupakan tanda bagi kita. Tetapi apa yang Tuhan katakan, yang merupakan janji Tuhan di dalam firman-Nya, Dia akan datang segera. Untuk lengkapnya, saya ingin membaca di dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat yang ke-11, yang kami maksudkan ayat yang ke-7, yang demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat kitab ini. Kemudian kita mendengar di dalam Injil Matius pasal 24 yang demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 42 dan ayat 44. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ayat 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-7 tadi, di sini dikatakan ada penekanan kalimatnya yang perlu kita memperhatikan secara cermat, yaitu kata segera. Sesungguhnya aku datang segera. Kata segera ini mengandung dua pengertian. Pertama, Tuhan tidak menunda-nunda waktunya. Kemudian yang kedua, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di sorga pun tidak mengetahui. Karena itu adalah kehendak Bapa yang di sorga. Sidang jemaat yang diberkati, biarlah kita semua dikuatkan dan diteguhkan. Walaupun dalam penyampaian firman Tuhan pada malam hari ini tentunya banyak kekurangan, tetapi kami percaya Roh Kudus akan melengkapi firman-Nya, sehingga memberikan suatu kekuatan bagi kita semua, memberikan suatu motivasi supaya kita tetap setia mengiring Tuhan, walaupun kita tidak berhimpun sebagaimana yang kita lakukan. Tetapi kita tidak tahu melalui peristiwa ini Tuhan punya rencana yang indah bagi umat-Nya. Oleh karena itu kita tidak perlu takut, bimbang, dan ragu, karena Tuhan sudah mengatakan jangan takut. Banyak ayat-ayat yang memberikan kekuatan bagi kita. Banyak ayat-ayat firman Tuhan yang menjanjikan berkat-Nya, anugerah-Nya bagi kita orang-orang percaya. Tuhan memberkati firman-Nya serta melengkapi dengan kuat kuasa Roh-Nya yang suci. Selamat Paskah. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita mengangkat satu puji-pujian dan kita masuk di dalam doa penutup di dalam pemberitaan firman Tuhan.
kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan daripada malapetaka, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih kami Tuhan. Engkau Allah kami yang layak kami sembah, kami puji dan kami tinggikan, kami agungkan, karena Engkau Allah yang maha kuasa, Allah pencipta langit, bumi, laut beserta dengan segala isinya. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas segala kasih karunia anugerah limpah rahmat dan berkat-Mu. Sampai saat ini Tuhan kami masih ada, kami masih bernapas, kami masih hidup. Ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tubuh, jiwa, dan roh kami di dalam pimpinan, penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan Tuhan. Sekalipun apa yang terjadi di bumi ini, tetapi kami memiliki penolong yang setia, yang sanggup untuk menolong kami. Tuhan Yesus Kristus, yang kami sembah dan kami agungkan. Melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, malam hari ini kami selalu dikuatkan dan diteguhkan. Biarlah kami memiliki satu pengharapan dan kami siap untuk menyambut kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Hari Maranatha, di mana Engkau akan menjemput orang-orang-Mu, orang-orang kudus-Mu, untuk dibawa ke tempat di mana Engkau berada sesuai dengan janji-Mu. Di situ pun orang-orang kudus-Mu akan berada. Dan kami yang percaya kepada Engkau Tuhan, kami akan tinggal bersama-sama dengan Engkau. Inilah harapan kami Tuhan. Puaskan kami semua, seluruh sidang jemaat-Mu, khusus jemaat GBT Al Shaddai, seluruh keluarga yang ada. Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan, dijauhkan dari segala penyakit, roh-roh penyakit, virus apapun juga. Tetapi darah Yesus, darah anak domba Allah itu memberikan pertolongan kepada kami. Darah Yesus, darah anak domba Allah mengalahkan segala virus penyakit dalam bentuk dan manifestasi apapun, sehingga kehidupan kami terjaga dan terpelihara, tubuh, jiwa, dan roh kami, karena kami memiliki jaminan yang dari Tuhan. Tuhan sudah berkorban untuk kami. Karena itu Tuhan, kami selalu memperoleh kekuatan hanya daripada Engkau, di dalam tuntunan kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, Engkau melengkapi segala doa permohonan kami, seluruh keluarga yang ada, seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau memberkati.
Walaupun kami tidak mampu untuk menyebutkannya satu persatu, tetapi tangan Tuhan tidak singkat untuk menopang, untuk menolong orang-orang yang berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan segera mengakhiri rangkaian ibadah yang singkat ini. Dan kami akan beristirahat, kami kembali ke tempat kami. Berkat damai sejahtera sukacita yang dari Allah. Di dalam Tuhan Yesus Kristus serta pimpinan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menyambut kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin.